Halo people sekalian, balik lagi di channel gua untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan bahas soal skin city yang mungkin bisa didapatkan oleh free to play. Ya, intinya dia harus sering berusaha ya, karena ini perlu mengorbankan waktu kalian sangat banyak. Apakah itu? Mari kita mulai. Jadi kita kembali ke akun kecil kita yang ada di Kingdom 1 untuk mencari informasi terkini soal apapun ya yang terbaru, sekalipun kita bahas di sini. Dan kali ini yang bakalan kita bahas adalah soal skin city. Ya, dari skin city yang sudah beredar, yang sudah banyak ini nih, kita bakalan memperjelas mana saja skin city yang mungkin buat kalian yang free to play bisa dapatkan. Kita mulai dari yang paling basic ya. Yang paling basic adalah skin city Journey Prelude. Ini tuh ada di event kapal. Kalau kalian baru pertama kali main game Viking Rise, dan tugasnya untuk mendapatkan ini adalah kalian harus berkompetisi dalam hal adu power atau adu mic kayak gitu ya. Jadi baru power kalian tertinggi, nanti kalian ada peluang untuk mendapatkan skin city ini secara permanen. Dan buff apakah yang ada di skin city ini? Itu adalah buff untuk peningkatan defense archer sebesar 6% dan juga buff peningkatan damage VPA. VPA itu adalah untuk player versus enemy atau untuk kalian melawan Niflung. Nah, ini memberikan damage tambahan sebesar 10% seperti itu. Dan ini juga bisa kalian beli via estetik kalau kalian punya ya, tapi gue nggak saranin karena itu nggak cocok kan untuk free to play gitu. Jadi kita cari yang free, yang penting kalian mengorbankan waktu sebanyak mungkin. Oke. Lanjut dari yang benar real untuk free to play itu adalah skin city peternakan ini ya. Jadi skin city peternakan ini yang penting kalian online rutin, kalian pasti dapatkan skin city ini secara lengkap. Dan buff yang kalian dapatkan itu adalah peningkatan attack porter dengan penambahan efisiensi dalam bertani itu sebesar 5%. Jadi singkatnya ya sesuai namanya, yaitu adalah skin untuk peternakan. Dan ini untuk player Indonesia biasanya disebut skin kambing ya, atau skin kandang kambing lah kayak gitu. Untuk perbedaannya versi malam atau versi siangnya ya, karena ini skin warna hijau jadi jangan berharap lebih. Oke. Untuk selanjutnya yang bisa kalian dapatkan juga dan emang lumayan menarik, yaitu adalah Leg of the Ruin. Leg of the Ruin ini bisa kalian dapatkan asalkan kalian ada di trap yang kuat, satu. Terus yang kedua, kalian trap tersebut ada di peringkat God of War dalam event Battle of Ruin ya, atau disingkat BOR. Kalau kalian di event itu bisa masuk di peringkat God of War, kalian bakalan dapat skin city ini secara trial.
Dan event yang dimaksud itu adalah event yang ini. Kalau kalian pengen lebih jelas, itu event ini, Battle of Ruin, atau kita singkat dengan BOR. Dan untuk mendapatkannya kalian cukup ada di peringkat God of War seperti ini, peringkat liganya ya God of War. Jadi nggak masalah kalian soal peringkat 1, 2, 3, 4, ini nggak masalah. Yang penting kalian ada di Liga God of War. Jadi di akhir season kalian bakalan mendapatkan skin city tadi secara gratis dan trial, karena memang tidak ada versi fullnya ya. Dan sisa untuk ornamennya kayak item decor itu kalian bisa beli di toko. Jadi butuh medali atau ke Battle of Ruin-nya, nanti di tokonya kalian bisa menemukan ini adalah sisa dari perlengkapan untuk item city yang tadi tipe Lake of Ruin. Kita lanjut ke skin city selanjutnya ya. Itu adalah yang mungkin kalian bisa dapatkan secara free to play. Sisanya adalah hadiah dari KVK atau Kingdom versus Kingdom. Kita mulai dari KVK 1. KVK 1 itu bertemakan tentang Dwarf Kingdom, dan ini adalah satu bundle paketan yang mungkin kalian bisa dapatkan dari KVK 1. Dan secara pribadi menurut gua framenya biasa aja ratingnya ya. Tapi kalau untuk name tag-nya ini menurut gua desainnya cakep sih, dan gua suka karena agak mirip-mirip kayak Transformer di bagian sininya. Dan untuk framenya sendiri ya, kalau kenapa gue bilang itu biasa saja ya, karena cuma bentuknya kayak gini doang sih. Yang bikin gua agak jelek itu atau menurut gua kurang oke itu ada di palu ini sih, di palu di bawah ini. Kayak mending nggak usah gitu daripada ada. Terus juga untuk item dekornya. Item dekornya sendiri kita ada 2 tingkatan ya, berarti legend dan epicnya. Kalau misalkan item dekor yang legend itu satunya menghadiahi Shad Beyond, sedangkan untuk item dekor yang epic itu menghadiahkan Shad Gregory. Dan yang terakhir dari buff yang ada di skin city-nya itu adalah untuk peningkatan pelatihan pasukan itu 3% dan HP Pikomen 4%. Dan jika kalian ingin mendapatkan skin ini untuk versi permanen, maka kalian harus bersaing poin personal dalam KVK dan masuk top 30. Dan caranya bagaimana ya, cukup kalian jangan absen di event killing field utamanya ya, dan juga bisa kalian cek di video yang thumbnail. Oke, itu cara yang untuk mendapatkan namanya skin city dari KVK. Kita lanjut ke skin city selanjutnya, KVK 2. Skin city KVK 2 ini terinspirasi dari temanya, yaitu adalah Kingdom Inggris zaman dahulu. Makanya disebut ekspedisi ke Inggris kayak gitu ya. Dan kita lihat dari yang namanya frame-nya. Frame-nya sendiri menurut gua itu bagus ya, untuk tampilannya dan estetikanya bagus. Dan juga untuk name tag-nya. Name tag-nya menurutku sih lumayan lah kalau untuk name tag-nya. Tergantung minatnya masing-masing. Dan untuk item dekornya ya, item dekor yang ada dari KVK 2 itu di sini bisa kita lihat untuk item dekor versi legendarinya memberikan kita Shad Lagertha.
Dan untuk item dekor versi epicnya itu memberikan kita hadiah berupa poin trap ya yang warna biru dan seperti biasa penghujungnya itu adalah kita lihat skin city-nya. Skin city-nya di sini adalah skin city yang menurut gua sampai detik ini, kalau kita masuk ke KPK 2 ya, ini adalah skin city yang menurut gua worth it banget karena dari segi tampilan, bentuknya, dan memang layak ya sebagai benteng tembok gitu. Jadi desainnya gua suka, simple dan elegannya ada. Dan ini fokusnya untuk infanteri, jadi ada peningkatan penyembuhan plus 5% dan juga HP infanteri 4%. Untuk mendapatkan ini secara permanen, kalian harus masuk top 40 dalam rank personal. Dan kita lanjut ke skin city selanjutnya. Kita masuk ke KVK 3. Skin city-nya itu bertemakan Asgardian, dan ya kalau untuk ini pribadi, kalau gua pribadi itu nggak suka ya. Kita mulai ya dari name tag-nya. Name tag-nya itu kurang simpel sih, dan kata gue pribadi ya kurang simpel lah, intinya kurang enak dilihat di mata. Seandainya pinggir-pinggir ini nih nggak bentuk kayak gini, kayak normalnya name tag ya, gue oke aja gitu. Tapi ya kembali ke selera masing-masing aja kalau untuk namanya skin city. Dan kalau pengen diisi istilahnya untuk koleksi pribadi yang nggak masalah sih. Terus kalau untuk dari segi framenya sendiri ya jujur gue juga nggak suka dikarenakan ada ininya nih ya. Kalau pengen bagus mungkin harusnya ininya dihilangkan saja, ganti bentuk lain gitu, atau ya biasa. Ini kurang. Dan untuk item dekornya yang epic, kita sudah diberikan hadiah yang bagus, yaitu epic monster box. Jadi ketika kita selesai KVK 3, diharapkan, mungkin ya harapan dari development itu adalah kalian sudah bisa memiliki equipment tingkat beast, dan itu full set legendary ya, atau yang emas. Makanya dipermudah lagi dengan kalian mendapatkan item dekor yang hadiahnya berupa box monster epic ini. Itu mungkin harapan dari development. Dengan di KVK kalian bisa mendapatkan item dekor ini. Dan untuk item dekor versi legendarinya itu adalah shard untuk Margit ya. Jadi kalian bakalan dapat Margit shardnya dari dekor versi legendarinya. Dan untuk skin city-nya sendiri, ini adalah skin city untuk tipe archer. Dan di sini kita bisa lihat ada peningkatan pelatihan plus 3% dan juga peningkatan defense archer plus 6%. Dan untuk mendapatkannya, karena gue belum masuk ke KVK 3 jadi gue nggak tahu, tapi yang jelas pasti kalian masuk top rank personal ya, sama mungkin di rank 40. Jadi intinya sekitaran itulah 30 atau 40 untuk masuk top ranknya, baru kalian bisa mendapatkan skin ini secara permanen. Dan untuk tampilannya sendiri ya, untuk gua pribadi sebagai penilaian gua ya kurang menarik. Tapi kalau misalkan untuk mereka yang kaum perempuan mungkin suka, karena perpaduan warnanya memang cocok banget untuk yang ke perempuan, apalagi ada sayap-sayapan kayak gini ya. Dan ketika malam juga lebih tampilannya itu, ketika malam kita bisa lihat di sini ada kayak portal Asgard, dan di sini kelihatan lebih wah ya karena ada ininya.
Jadi kayak kalau misalkan kita nyebutnya mungkin karena ini Valkyrie ya temanya tentang Asgard dan Valkyrie, jadi yang ditonjolkan adalah kewanitaannya karena Valkyrie itu kan perempuan ya. Oke, lanjut ke Skin City terakhir dalam KVK 4. Itu adalah Skin City terbaru kita yang ada di KVK 4 atau Kingdom versus Kingdom ke season 4. Dan bisa juga kita sebut sebagai SOC atau Season of Conquest. Dan di sini gua excited banget karena ternyata development men-build tema Fenrir. Sini adalah Fenrir Enchantment itu dengan sangat baik ya. Jadi mulai dari frame-nya gua suka kayak gini. Ini adalah frame yang bisa kalian dapatkan di event KVK 4, dan juga ini adalah name tag-nya ya. Kalau dari name tag-nya juga gua excited banget, keren sih, warnanya juga cocok dan cocok juga untuk penulisannya. Jadi ini benar-benar name tag yang oke banget ya. Terus juga di sini di item dekornya ini yang bikin benar-benar excited gua, yaitu adalah pihak development itu memberi kita benar-benar kemudahan yang dimana dalam satu hari kita ada kemungkinan untuk mendapatkan set legendary universal season X secara permanen, dalam artian sampai game ini tamat, selama dekor ini ada, kalian bisa mendapatkan yang namanya kemungkinan mendapatkan satu shot universal, dan itu sangat wah banget dan cocok banget buat kalian yang ingin mengawak-awakkan hero legendary. Plus item dekor ini ketika kalian kombinasikan dengan VIP 14, yang dimana VIP 14 itu per hari kalian dapat 3 shot, tambah ini berarti ada kemungkinan kalian dalam satu hari mendapatkan 4 shot. Jadi kebayang lah, ketika 100 hari kalian login, kalian sudah pasti dapat 400. Dan mengawakankan hero itu sangat mungkin banget kalian butuh sekitar 150-an hari lah untuk satu hero legendary SX ke atas nanti ya. Dan ini benar-benar sangat membantu buat kalian yang free to play. Makanya untuk yang free to play wajib banget kalian nanti di KVK 4 mendapatkan item dekor yang ini. Lalu item dekor selanjutnya itu adalah yang memberikan kalian box material. Ini juga sama kerennya. Jadi kalian after KVK 4 diharapkan untuk memiliki equipment blessed yang lebih tinggi lagi. Ya, makanya diberikan box mythical rare ini. Nah, tapi ini ada indikasi bahwasanya nanti ada kemungkinan ada item lagi yang lebih tinggi atau enchant dari equipment yang sudah ada. Entahlah, ini cuma prediksi gue saja ya, karena kalau melihat dari skin KVK 3 yang ada item box material, itu yang targetnya menurutku pribadi untuk membuat kita memiliki equipment monster yang legendary ya. Maka di sini ada kemungkinan juga sama, diusahakan untuk membuat equipment legendary dari blessed ya. Jadi equipment blessednya diusahakan kita bisa memiliki equipment yang sudah legendary dari seri blessed equipment kayak gitu. Dan finally ya, kita sampai ke Skin City Fenrir itu sendiri. Dan Skin City ini untuk tipe archer lagi, dimana kita ada peningkatan damage ya, damage universal, jadi damage basic dan skill ini menyatu dengan plus 1%. Ini sudah cukup besar ya. Dan juga bonus peningkatan attack archer 6%. Ini juga sama bagusnya. Dan ini tampilannya untuk versi city-nya. Dan
ini udah cukup bagus menurut gua ya, kayak menggambarkan si Fenrirnya ini dihukum, dan versi malamnya juga oke. Mungkin kalau versi gua pribadi kurangnya mungkin adalah ekor ya, karena namanya serigala tanpa ekor kayak kurang aja ngelihatnya gitu. Jadi mungkin menurut gua di sini tuh ada ekornya gitu minimal, jadi biar kelihatan kayak serigalanya. Dan minusnya ini tuh, dia ketusuk pedang, tapi kalau gua ngelihatnya kayak dia ketusuk-tusuk gigi yang ada di hidung. Itu doang sih yang menurut gue pribadi, kayak kenapa harus ada pedang yang segede tusuk gigi gitu. Dan itu juga menggambarkan kalau Fenrir itu yang digambarkan di event ini adalah sosok monster yang sangat besar, karena pedangnya aja udah kayak tusuk gigi tadi. Ya seperti inilah tampilan skin yang mungkin banget bisa kalian dapatkan secara free to play. Ada sih satu lagi yang bisa kalian dapatkan secara free to play tapi butuh waktu yang sangat-sangat lama, yaitu adalah skin dari kolektor. Ini dia, Skin City Collector. Nah, Skin City Collector itu adalah ini. Jadi ini dipengaruhi dari level kolektor yang kalian miliki. Kenapa untuk free to play ini bisa kalian dapatkan tapi sangat lama sekali, yaitu adalah dengan kalian mengkoleksi semua tadi, yang skin-skin tadi kalian koleksi, terus menaikkan level ini kolektor sampai level tertentu ya nih. Nah, sampai level tertentu maka kalian bisa mendapatkan dari frame-nya, ini frame-nya, terus item dekornya, item dan hadiahnya nih, item dekor yang membuat kalian mendapatkan buah, terus ini name tag-nya dalam obrolan ya, ini name tag dalam obrolan, terus ini untuk item dekornya mendapatkan 5 tiket estetik ya, sangat lumayan banget. Terus di sini ini name tag yang dari city-nya, tampilannya oke, Amnesty Crown. Dan skin city-nya itu ada 2, skin city epic seperti ini, dan skin city yang versi legendary. Kalau skin city versi legendary-nya ini tampilannya begini, dan ini boostnya lumayan keren juga. Itu boost untuk peningkatan kapasitas truk 2% dan peningkatan attack troops plus 6%. Dan untuk skinnya yang versi epic itu adalah peningkatan defense infantry plus 6% dan tingkatkan damage 1%. Ini semuanya sama-sama oke. Tapi untuk mendapatkannya kalian free to play harap bersabar. Sambil kalian mengkoleksi yang namanya item dekor, karena item dekor itu lebih mudah untuk dikoleksi daripada skin city-nya. Karena skin city agak sulit untuk dapatnya, jadi kalian bisa dengan cara menumpuk item dekor atau menumpuk frame ya, karena nanti dari frame juga kalian bakal mendapatkan poin-poin kayak gini juga. Oke, ini aja yang bisa gua bagi untuk kalian informasi mengenai skin city. Jadi coba kalian pilih dari semua skin city yang tadi gua sebutkan, yang peluang untuk kalian free to play dapatkan ya. Mana sih skin city yang menurut kalian paling keren? Dan otomatis kalau untuk skin city KVK, mungkin kalau kalian ngoleksi semuanya sulit. Dan saran gue pribadi adalah kalian fokus ke skin city yang memang kalian sukai gitu. Jadi kalian bisa banggakan ketika kalian sudah dapat, entah itu dari segi tampilan dan sebagainya yang menurut kalian suka saja. Untuk buff mah urusan belakangan aja, gampang gitu ya. Dan jangan lupa bantu donasi untuk biar konten ini berjalan dengan lancar. Link bisa di bio atau di link komunitas. Dan juga share ke teman kalian, siapa tahu dia ingin membuat planning jangka panjang. Karena di channel ini kalian diajarkan untuk
membuat planning kalian sendiri yang cocok untuk kalian. Dan di sini terakhir juga ada tentang poin estetika kupon. Itu kalian bisa mendapatkan CNCT dari sana, tapi agak sulit ya, dan butuh waktu karena di sini bisa dilihat, noh, tiketnya sangat-sangat banyak banget, sangat banyak. Ini juga bisa dibeli dengan ya, intinya banyak hal, dan itu sangat sulit untuk didapatkan kalau pakai cara normal. Jadi kalian butuh dengan cara yang lebih baik lagi untuk mendapatkannya. Ya bisa bebas lah kalian mau gimana. Dan salah satu kalau yang di sini ya, tampilannya yang menurut gua bagus itu adalah Skin City ini, How Red Haunted Castle, yang tipenya untuk Halloween, ketimbang yang event Halloween nanti yang kali ini ya. Ini daripada yang ini, gue pribadi sih lebih suka yang tampilan yang ini. Oke, itu aja ya, sudah agak melebar nih pembahasannya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk sudah mendengarkan celotehan gue sampai titik ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman kalian biar dia tahu cara memplanning yang baik. Salam Viking dan bye.